Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu umma ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi al-ayat. Pemirsa PMMI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya kasafah. Dunia itu seperti perjalanan dan sifatnya saling berhubungan, saling ketergantungan. Ada siang, pasti ada malam. Pasangannya sehat, sakit, kuat, lemah, kaya, miskin, suka, duka, dan lain sebagainya. Kalau memang dunia ini adalah sebuah perjalanan, maka jadikanlah perjalanan tersebut perjalanan yang terindah, terutama mengikuti syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan manusia jelas pada dasarnya didukung dengan keinginan pribadi. Dan yang kedua, ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bermaksiat seseorang ketika seseorang tersebut tidak minta bantuan kepada Allah. Orang yang tidak berdoa kepada Allah, ini termasuk orang yang bermaksiat. Bahkan termasuk orang yang sombong. Kenapa? Karena tipikal kita adalah seorang hamba Allah yang butuh Allah. Sebab dunia ini jelas Allah yang menciptakan. Tapi pernah ada yang bertanya, Ustaz, afwan, doa ana sudah, ikhtiar sudah, berzikir pun sudah, ibadah sesuai standarisasi saya sebagai seorang hamba. Tapi kenapa doa kami, doa yang saat ini kami panjatkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tidak diijabah, atau mungkin diijabah dalam durasi waktu yang lama? Imam Al-Ghazali pernah berkata dalam satu kitabnya, beliau mengatakan ada 4 unsur pekerjaan kita yang membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tasallu minal haram fi maliha. Banyaknya uang yang haram atau harta yang haram yang masuk ke dalam tubuh mereka. Banyaknya yang haram yang masuk ke dalam tubuh atau ke dalam keuangan keluarga. 1% saja yang masuk ke dalam tubuh anak dan istri kita, ini kadang yang menyebabkan tidak ada kebahagiaan di dalam rumah tangga. Rasul pernah menegur seseorang yang lagi doa begitu dahsyat di hadapan Allah. Lalu apa kata Rasul? Bagaimana doamu bakal diterima oleh Allah sementara di hadapanmu makanan dan minuman yang haram? Jadi sebenarnya keberkahan yang mesti kita cari bukan dari jumlahnya yang banyak, tapi keberkahan yang kita cari adalah dari halalnya sesuatu yang masuk dalam tubuh keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ghairu muta'aqqidan. Kita nggak yakin dalam berdoa. Kan Allah pernah ngomong, ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, maka akan aku kabulkan dari setiap permintaan seorang hamba. Tapi kan ini butuh proses, nggak langsung dijawab doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, hari ini kita minta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa kita nggak dikabulkan? Mungkin Allah lebih paham, Allah tahu bahwa kekayaan yang kita dapatkan hari ini belum tentu menjadikan kita orang yang tawadu, orang yang dermawan. Bisa jadi dengan kekayaan yang kita minta kepada Allah kemudian dikabulkan, malah kita jadi sombong, diperbudak harta. Banyaklah orang seperti itu. Sebab biasanya sifat seorang hamba nih, banyak meminta, sulit memberi. Banyak berdoa, tapi setelah dikabulkan, sulit sekali untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kemudian yang ketiga, tergesa-gesa. Mahlan. Makanya ada satu kualitas doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dari waktu pun ada. Pertama, bainal azan wal iqamah. Di antara ajan sebelum qomat, ini adalah durasi waktu yang cakep ketika kita berdoa. Ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi asari sujud, di saat kita sujud, di saat kita lagi serendah-rendahnya sebagai seorang hamba Allah, minta. Allah Maha Pengasih, Maha Kaya, Maha Penyayang. Allah menguasai seluruh dunia isinya dan lain sebagainya. Minta kepada Allah fi asari sujud. Kemudian fi waqti siyam, di saat kita berpuasa, di saat kita dinetralkan dengan puasa kita, dinetralkan dengan mengekang hawa nafsu kita, insya Allah, maka doa yang kita panjatkan Allah bakal terima. Kemudian ketika kita dizalimi, makanya kualitas orang-orang yang berdoanya di saat dizalimi, ini diijabah oleh Allah. Laukan kafirun, kalaupun dia orang kafir,
Kalaupun dia orang yang durhaka, urusan dia durhaka dengan Allah, urusan kafirnya dengan Allah. Tapi urusan ketika mereka dizolimi, maka doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa penghalang. Jadi kalau orang kafir saja ketika dizolimi berdoa ditolak, diterima oleh Allah. Kalaupun orang durhaka sendiri kepada Allah ketika dia dizolimi dan berdoa diterima oleh Allah, lalu bagaimana dengan orang muslim, orang mukmin yang mereka tidak mempunyai kesalahan ketika dizolimi? Ini Masya Allah, Subhanallah. Maka perlu kita pikirkan lagi itu. Terus yang keempat, kasratul maksiat fi du'a. Banyak kemaksiatan di dalam doa kita. Kita ini meminta kepada Allah di saat butuh saja. Di saat kita miskin, kita meraung-raung, menangis, meminta sesuatu dari Allah. Tapi ketika kita diberikan kekayaan, Allah kita tinggalkan. Ketika kita belum memiliki jabatan, segila-gilanya kita menghadap Allah. Tapi ketika kita diberikan jabatan, kita lupa. Bahkan Allah ditindihi dari jabatan yang kita miliki. Ketika kita diberikan kesehatan, kita lupa dengan ibadah. Tapi ketika kita diberikan kesakitan, baru datang kepada Allah menginginkan kesembuhan. Ketika kita diberikan kekuatan, kadang-kadang kekuatan kita tidak dipakai untuk ibadah. Tapi ketika kita diberikan kelemahan, baru kita menyebut asma Allah dengan sesungguhnya. Makanya kadang-kadang Allah jadi dokter dalam sebuah kehidupan. Dokter bagi hamba-hambanya yang mulai lupa kepada Allah, diberikan ujian dan bencana. Ini satu contoh bahwa sesungguhnya memang hamba Allah ketika mereka keteter dalam kehidupan, ketika mereka ada dalam sebuah ujian, maka Allah lah yang disebut. Sebab kenapa? Tidak ada naungan selain kita kembali kepada Allah. Tidak ada sesembahan yang paling terindah kecuali kepada Allah. Tidak ada pertolongan yang paling terhebat kecuali pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pemirsa PMMI TV yang dimuliakan Allah, ayo berdoa kepada Allah. Jangan sombong dengan apa yang kita miliki hari ini. Sebab kemarin adalah sebuah pembelajaran, hari ini adalah perubahan, dan esok nanti adalah sistem pencapaian. Sebab kita tidak tahu esok nanti kita jadi seperti apa. Maka rubahlah hari ini dari perilaku kita yang kemarin. Kalau kemarin buruk, rubah hari ini menjadi baik. Insya Allah ke depan nanti, kalaupun masih status dalam takdir Allah, kita ada dalam koridor kebenaran. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.